Itu lagi nih dok, sering banyak yang nanya sama saya juga nih dok, kalau misalnya mau daftar bulan tuh ada tes keperawanan gak sih gitu dok? Kalau zaman dulu ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Ya Sobat Pendekar, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang dokter di Bidokes Polda Banten yang menjadi panitia seleksi penerimaan Polri. Langsung aja kita sapa Dr. Ratno Prosa. Selamat datang dok di Pendekar Banten Podcast. Terima kasih. Gimana dok kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah luar biasa ya dok. Mungkin bisa menyapa Sobat Pendekar dulu dok. Baik. Selamat pagi Sobat Pendekar. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dokter nih, kan dokter panitia dalam seleksi penerimaan anggota Polri ya dok? Iya, itu. Nah kita mau nanya-nanya nih dok. Boleh. Tentang tes kesehatan pertama dan kedua untuk para casis-casis nih. Ya. Nah, kira-kira tuh apa sih dok tujuan diadakannya tes kesehatan pertama dan kedua itu dok? Baik. Intinya semua tes dalam arti untuk menerima pegawai ya. Intinya ya harus sehat. Kan intinya iya. itu. Jadi harus dipilih yang ya lebih sehat, yang paling sehat intinya gitu. Intinya begitu. Biar lancar juga ya dok dalam pendidikan ya. Buat kalau pendidikan misalnya. dan pekerjaannya nanti. Iya. Saat bekerja juga sehat gitu Iya. kan. Jangan sampai bekerja sakit nanti nggak bisa kerja. Seperti itu Sobat Pendekar. Nah, terus kesehatan pertama itu kan biasanya kesehatan fisik ya dok? Ya. Itu meliputi apa aja dok? Intinya kesehatan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki yang diperiksanya. Jadi dari ujung kepala rambut sampai ujung kaki. Dari rambut, kulit, mata, wajah, hidung, tenggorokan, kemudian dada, perut, kaki gitu. Kuku semua. Kuku juga ya dok? Telapak kaki juga. Oh. Iya. Telapak kaki juga? Telapak kaki juga. Oh iya. Iya. Terus tinggi badan minimal itu biasanya berapa dok? Kalau untuk calon polki dan calon poluan? Kalau beberapa kali memang ada berubah-berubah ya. Berubah-berubah. Tapi yang terakhir ini yang polki itu untuk yang umum 165. 165. Untuk yang perempuannya, calon poluannya 160. Tapi kemarin yang Bakomsus laki-laki 163 tapi perempuan 160. Jadi tergantung tiap tahun kadang berubah persyaratannya tergantung itu. ini ya. Tapi sementara secara umum 165 laki-laki, 160 perempuan. Oh. Nah kalau misalnya yang kesehatan fisik tadi dok, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Iya. dok? Berarti mata, kalau mata minus nggak bisa dok? Nah, minus, silindris kayak gitu-gitu. Iya, dok? itu kita ada masih ada yang diperbolehkan sampai -1. Jadi kalau secara pemeriksaan kan pisus, jadi 6 per berapa? 6 Iya. kalau normal kan 6 per 6. Iya. Itu kurang lebih sampai 6 per 12 itu -1 itu. Jadi masih boleh, tapi di atas itu misalkan -1 seperempat udah nggak bisa gitu. Baik sebelah atau dua-duanya. Oh, tapi pas tesnya nggak boleh pakai kacamata kan dok? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak Tapi boleh. tetap tes lihat huruf-huruf gitu juga ya? Iya, huruf-huruf itu. Yang visus namanya, tes visus. ketajaman mata, Tes penglihatan. Terus kalau misalnya kulit tadi dok sempat sentil kan dok, kulit ada jerawat gitu dok, itu juga termasuk? Jerawat juga termasuk, kan itu bagian dari penampilan salah satunya. Tapi kita juga ada penyakit jerawat, misalkan infeksi, gitu kan ya. Ada, kita dibagi 3, jerawat ringan, jerawat sedang, jerawat berat. Nah kalau ringan sedang masih bisa
Tapi untuk yang berat enggak. Maksudnya jerawat berat tuh yang gimana dok? Yang Ya, gede-gede? Ya gede-gede, infeksi merah, ada apa sih? Sampai peradangan gitu Putih-putih ya radang. Oh gitu. Jerawat ringan yang ini kita ada ukurannya, misalkan dilihat dari namanya pus yang putih itu ya. Ada nanahnya kan gitu infeksinya. Ya secara penampilan juga nggak bagus apa enggak gitu. Oh, jadi Penampilannya. diukur juga ya dok jerawat? Ya, ada itunya, ada berapa dia pusnya gitu kan. Oh, terus kalau jerawat punggung juga sama nih dok? Sama aja. Jerawat ada 3, jerawat wajah, jerawat dada, dan jerawat punggung. Oh gitu. Ada tiga tempat yang jerawat ya. Nah biar nggak ada jerawat tuh gimana dok? Boleh perawatan dulu berarti ya dok? Boleh. Ya ini intinya gini, untuk masuk polisi itu, untuk masuk menjadi anggota Polri, intinya harus apa ya, persiapan ya. Persiapan berarti dalam arti persiapan ya, semua yang akan ditesnya kita harus siap. Kalau misalkan dia akan tes lari berarti ya harus siap latihan lari. Nah sama kesehatan pun, kalau dia mau tes kesehatan berarti dia harus siap-siap sehat. Dalam arti ada jerawat diobatin, perawatan. Ada ambeien misalkan dioperasi dulu gitu kan, masih bisa. Masih bisa. Bisa. Ada bekas operasi Ada ambeien bekas gitu operasi masih boleh, masih boleh. Tapi nanti ada batas waktunya. Misalkan sebelum tes itu paling dekat itu 3 bulan. Oh 3 bulan. Jangan sampai mau tes baru minggu kemarin dioperasi. Nah, jadi bisa. masih basah gitu ya. Jadi ada 3 bulan baru dia boleh. Jadi harus siap-siap dari bulan-bulan sebelumnya nih Sobat Pendekar, jangan dadakan. Betul. Jadi intinya harus siap. Kalau misalnya bekas jahitan tadi di kulit misalnya dok, kayak di tangan atau kaki gitu gimana dok? Nah itu kalau itu nanti bekas jahitan atau luka kan nanti bekas luka bakar gitu apa, juga dok? Itu ada di kita itu ada ukurannya. Nanti ada yang di wajah, karena wajah kan ada penampilan ya di wajah. Terus tertutup pakaian, misalkan ini dilihat pakaiannya pakaian PDH, pakaian harian. Misalkan dari sini kan tertutup pakaian nih, ini ke sini tertutup pakaian, yang ini ke sini tidak tertutup pakaian. Nah itu beda. Misalkan ini ukurannya maksimal 7 cm dia dalam pakaian. Kalau di luar ini maksimal 5 cm. Tapi kalau di wajah cuma 3 cm gitu, bolehnya. Boleh. Jadi beda-beda. Bekas operasi pun kalau misalkan operasinya panjang, misalkan bekas usus buntu, misalkan dia sampai 10 cm, ya nggak bisa. Bekasnya akan kepanjangan. Meskipun di dalam ya dok, nggak kelihatan. Meskipun di dalam, kan itu tertutup pakaian kan di dalam kan. Sama kaki apa semua tertutup. Sepatu pun maksudnya pakaian kan, sepatu. Masih itu tertutup pakaian ya sampai 7 cm kurang lebih. 7 cm. Iya. Berarti lebih dari itu nggak ini ya dok? Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak luka bakar gitu berarti juga ada ukurannya dok? Ada ukurannya, sama itu. Itu kan bekas-bekas luka ya, bekas-bekas luka bakar apa. Kayak knalpot gitu juga dok? Knalpot, betul. Itu sama. Itu termasuk luka, bekas luka. Yaitu 7 cm tadi, 5 cm. Tapi ada satu, misalkan ada bekas operasi ya, usus buntu. Tapi ada satu yang operasi nggak boleh, operasinya kan usus buntu itu ke sini ya. Tapi yang ada usus buntu yang pecah itu ke sini, ya itu nggak boleh. Operasi yang pokoknya arahnya ke atas vertikal yang gitu, itu nggak boleh. Walaupun dia ukurannya itu, biasa juga pasti ukurannya panjang. Kan? Tapi operasi itu nggak boleh itu, soalnya itu dinding ininya udah kebuka, dinding perut itunya. Kasihan juga nanti kalau pas pendidikan. Kemudian misalnya kepala nih, ada operasi bekas dibor itu nggak boleh juga. Kan dia tetap tulangnya bolong, nggak ada itunya. Jadi ada beberapa operasi yang memang nggak bisa. Nggak bisa. Ya misalkan buta warna gitu kan, nggak bisa sama. Jadi nggak bisa daftar intinya gitu kan. Kalau buta warna kan genetik ya, nggak bisa diobatin intinya gitu. Ada beberapa ya penyakit atau bekas itu yang nggak bisa daftar polisi, kemudian juga nggak bisa sembuh gitu kan. Misalkan hepatitis B dia nggak bisa sembuh, ya itu juga nggak bisa dok ya. Nggak bisa daftar jadinya kan gitu. Kalau belum sembuh ya nggak bisa lulus gitu. Tapi kalau sembuh bisa ya dok? Kalau sembuh bisa, intinya gitu. Kalau yang penting bisa sembuh aja hilang itu.
Tapi kan nanti ada riwayatnya kan dok? Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kan nanti pas kita periksa, nah ini bedanya. Pemeriksaan kesehatan itu disebutnya pemeriksaan opnam. Opnam itu saat kita periksa sekarang. Ya itu kita lihat, misalkan dia sekarang pas kita tes lagi batuk pilek, misalkan radang tenggorokan kan, nah itu ada tenggorokannya misalkan radang, tonsilnya. Kan nggak boleh juga kalau lagi sakit. Tapi pas besok dia udah nggak diperiksa, udah nggak dites sembuh misalkan, kan beda hasilnya. Jadi ada pemeriksaan saat ini namanya pemeriksaan saat kita tes. Gitu. Makanya harus jaga kesehatan pas mau tes. Kan jangan sampai sakit lagi tes, lagi batuk, pilek, demam misalkan. Nah mending di rumah aja, sobat pendekat. Terus tadi kan udah jerawat nih dok. Kalau penyakit kulit kayak misalnya panu gitu-gitu gimana dok? Ya itu nanti kita ada istilahnya panu, ada lokal, maksudnya satu tempat, misalkan satu di sini itu masih boleh, jadi satu lokasi. Nanti sama juga sih dengan penampilan juga, kelihatan panu semua ya nggak bisa juga. Iya, dan itu ada sampai ada. Semua panu, badan, punggung, wajah. Oh ya Allah. Iya. Dan ya itu nggak bisa berarti kan gitu. Tapi cuma paru satu ya masih bisa ditoleransi gitu ya dok. Masih. Kayak bekas selulit gitu gimana dok? Bekas selulit itu masih, itu kan bekas, bukan penyakit ya, itu kan bekas gemuk jadi kurus gitu kan. Gitu. Itu nggak masalah. Selulit. Terus kalau misal ada tanda lahir nih dok, itu juga diukur nggak dok? Nah sama, tanda lahir itu ada ukuran, tapi untuk tanda lahir seperti hitam berbulu itu nggak bisa itu. Oh. Itu harus dioperasi. Operasi apa dibuang, pokoknya itu nggak bisa. Nah, tapi kan nanti lihat bekasnya kan nanti jadi bekas luka, misalkan dibuang ya. Nah bekas lukanya kan nanti nggak boleh berapa senti kan gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari 7 senti nggak Masih apa-apa. bisa. Iya, gitu. Kalau sedikit aja itu seperti tai lalat misalkan ya. Tai lalat berbulu, ya itu nggak bisa, nggak boleh, harus dibuang. Tai lalat menonjol berbulu. Kalau kita Nepus giant raksasa kan hairi berbulu, nggak boleh itu. Itu kenapa? Itu kan nanti bisa jadi kanker, bisa jadi ini kan, dia besar menonjol kan, bisa tumbuh. Iya. Ya, tai lalat hidup lah gitu kan. Tai lalat hidup. Iya, makanya harus dibunuh tai lalat itu. Jaringan hidup. Aduh, saya ada tai lalat nih dok. Tapi kalau nggak hidup nggak apa-apa. Jadi tai lalat juga diukur ya dok ya? Diukur, dia ada yang besar, ada yang kecil, tapi ada tanda lahir yang seperti tai lalat, apa namanya, tompel gitu ya, berbulu, itu nggak bisa. Itu nggak. Terus kalau misalnya mata apa nih dok? Maaf ya dok, apa? Kalau istilah kitanya juling gitu. Jaring kiri, jaring kanan. Nah itu. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Iya. Nah, itu juga agak ini kan, susah untuk ininya. Fokus gitu ya. Fokus ya, nggak bisa fokus juga. Nggak bisa itu. Terus kalau gigi gimana dok? Gigi misalnya ada yang gingsul atau nggak rapi gitu. Gigi ini agak banyak ini ya, maksudnya banyak yang menjatuhkan, makanya harus diperiksa ke dokter gigi dulu. Terus ya kalau lebih bagus dokter giginya itu yang paham dalam arti peraturan yang mau masuk polisi giginya harus gimana. Soalnya dulu pernah misalkan masuk tentara beda dengan masuk polisi. Dia itu misalkan tentara itu boleh yang gigi dewasa dulu nggak dicabut, nggak miring. Kalau polisi nggak boleh gitu. Tapi sekarang nggak tahu saya, tentara kayaknya nggak boleh juga. Jadi misalkan nggak rata ya, berantakan. Nah itu ada sama ringan, sedang, berat. Gitu. Terus ada yang kayak apa? Kalau Sunda itu came. Atau apa kayak ini nojol gitu kan? Itu sama, ada ringan, sedang, beratnya. Ada kategorinya gitu. Itu memang saya juga kan nggak ngerti karena dokter umum ya. Kalau dokter gigi ya harus ke ahlinya, tapi ya pokoknya harus dipersiapkan dulu lah giginya gitu kan. Jadi kalau misalnya berlubang gitu ditambal nggak apa-apa? Harus tambal. Jadi tambal juga nggak apa-apa ya? Ompong itu masih boleh, ada beberapa. Misalkan kalau nggak salah, tapi yang belakang ya.
Yang belakang itu sampai 3 kalau nggak salah. Yang penting sampai 3 atau 4 tapi nggak berurutan. Di sini satu, di sini satu misalkan masih boleh. Oh, masih boleh. Ompong. Tapi kalau misalnya sejajar gitu nggak bisa ya? Ada berapa tapi misalkan 3 atau 4 itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Terlalu Jadi banyak. tapi kalau bolong ya lebih baik tambal daripada ditambal lulus, misalkan nggak ditambal nggak lulus gitu. Gitu beda. Tapi kalau misal pakai gigi palsu misal dok yang belakang gitu. Ya gigi Boleh. palsu boleh, Boleh. iya. Terus tapi gigi palsu itu ada yang dicopotan, ada yang tanam gitu, harus ditanam, nggak boleh copotan. Bahaya juga kalau copotan dok. Iya, nanti ketelan kan pas minum. Terus kalau misal bicaranya cadel gitu gimana dok? Nah itu pun ada kategori itu tadi ringan, sedang, berat juga. Oh, tetap Ada ya. kan nanti R-nya gimana kan nanti jelas, ya kedengarannya jelas juga kan bahwa dia berat. Cadel apa cadel? Cadel. Cadel bahasa Indonesia. Cadel. Iya. Cadel kan? Cadel. Bukan cadel, cadel. Cadel. Terus ada lagi kidal nih dok. Kalau kidal gimana dok? Kidal itu masih boleh K1 kayaknya. Masih kidal. Kalau dulu pertama-pertama waktu tes tuh nggak boleh tuh. Kalau sekarang masih K1. Jadi masih lulus tapi nilainya kurang. Oh, berarti nilainya berkurang gitu ya dok? Tato nggak boleh, tato. Tato nggak boleh. Kecuali kan ada, misalkan di Kalimantan tato itu apa kebudayaan sana ya. Nah itu masih di ini ada itu dari Mabesnya pun ada petunjuk khusus. Ada petunjuk khusus. Tapi kalau di kita di Jawa di ini ya nggak boleh. Nggak tato. boleh. Tindik. Tato, Kalau laki-laki tindik tindik juga nggak boleh ya dok? Kecuali ada kebudayaannya di sana gitu ya, di wilayah yang di sana. Tapi juga pasti ada batas-batasnya kan Ada dok? batas-batasnya, iya. Terus kalau misal kaki X dan O iya. misalnya dok, X ada dan- toleransi nggak? X, A, dan O itu kalau kita itu sampai, kalau X kan gini ya kakinya. Iya. Itu sampai 5 cm itu. Sama O juga kayak ini ya 5 cm maksimal. Lebih dari itu nggak lulus. Ada ukurannya ya dok ya? Itu ya kalau XO itu agak susah. Biasanya fisioterapi kalau perbaikannya itu. Kalau nggak dibedong dia, dibedong, tau nggak? Di bedong kayak bayi. Dibedong dulu kurang bedong kayaknya, jadi gitu. Terus kalau misalnya, emang kenapa gitu dok? Kalau kaki X dan O itu mempengaruhi Pengaruh. selain penampilan apa dok? Ya nanti kayak seperti apa ya, beban kan dia kalau orang ini tegap tinggi kan bebannya pas ya. Kalau itu kan nanti kakinya agak ini, bebannya ke ini dia, ke kakinya agak nggak pas bebannya itu. Pas latihan atau gimana, makanya ada batasnya sampai 5 cm itu masih bagus, masih kuat lah. Kalau lebih dari itu nanti ya bisa pas saat latihan atau gimana kan bisa ini. Karena kan nggak ini. Kalau sama lah, kalau apa sih besi juga kalau melengkung gitu kan nanti nggak bagus juga kan. Iya. Sama. Gitu. Terus kalau ada varisesnya gimana dok? Varisesnya kalau di kita kan jarang ya varises. Yang nggak lulus itu varisesnya yang ibu-ibu habis melahirkan, yang biru ngelingkar itu nggak lulus. Tapi kalau anak-anak ini paling sedang, masih lulus tapi ya nilainya aja berkurang. Tapi biasanya masih lulus. Tapi kan ada yang banyak kayak ini ya harus disuntik itu, dibuang. Disuntik. Kalau nggak operasi. Tapi nggak apa-apa itu dok? Masih boleh, masih boleh. Apa? Masih boleh. Terus kalau misalnya untuk calon-calon polki nih dok, kan biasanya ada apa penilaian varikokel atau apa itu dok? Varikokel ya. Varikokel itu sebetulnya sama seperti varises, tapi kalau varises itu kan di kaki ya. Kalau varikokel itu di sekitar apa buah jakarnya itu si laki-laki itu. Intinya sama, varises juga. Itu dioperasi? Operasi itu dibuang, nggak apa-apa. Tapi ada bekasnya gitu nggak sih dok? Itu kecil kali, bekas operasinya kecil. Kalau varikokel itu kecil. Nggak nyampe 2 cm, 3 cm. Ada yang dari bawah, ada yang dari atas operasinya. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang dia operasinya suka kan setahun biasanya. Pas dicek lagi ternyata masih ada. Apa ya? Ya apa gagal, apa dia jadi lagi, saya kurang paham juga. Tapi habis operasi dok misalkan, tapi pas dicek
masih ada ya. Apa ada lagi gitu? Ya itu harus dibuang lagi tetap gitu. Persiapannya berarti jangan terlalu lama juga, jangan terlalu dekat juga ya dok? Iya, ya itu misalkan tadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu kan. Itu emangnya kenapa sih dok kalau ada kayak gitu dok? Ada itu kalau apa? Kan nih yang bukti apa? Saya varikokel itu pengaruh ke kemarin tuh ada yang udah jadi ya, dia bisa kesuburan gitu kan. Kemarin tuh ini kan langsung konsultasi ke saya nih, anggota SPN. Nggak punya anak berapa tahun, terus saya cek kan ini punya varikokel. Coba dibuang varikokelnya gitu kan, dioperasi. Nah, terus dia dioperasi. Alhamdulillah setahun berikutnya bisa punya anak itu pengaruh berarti kan. Pengaruh itu kesuburan juga ya dok. Salah satunya itu. Tapi kan intinya itu ada gangguan di pembuluh darah kan ya. Pembuluh darahnya berarti kan yang melebar itu intinya gitu. Kalau varises pun itu kalau ini dia pegel sakit, cepat pegel gitu ya dok. Iya. Terus misal pernah ada nggak sih dok ada nih yang kelainan pada tubuh tapi nggak berpengaruh terhadap kinerja tubuh gitu dok? Pernah ada nggak dok? Kelainan pada tubuh yang nggak berpengaruh sama kinerja yang kelihatan aja gitu dok? Misalnya. Ya kalau misalkan apa ya misalkan tumor lipom, tumor lemak itu masih kelihatan tapi misalkan ada beberapa tumornya ada satu apa ukurannya ya kan dia nggak pengaruh ya tapi ya nanti ada yang ukurannya cuma 1 berapa senti itu masih. Tapi kan tetap aja ya dok namanya penyakit. Iya penyakitnya harus dihempaskan. Harus disembuhin, diobatin. Iya. Terus, kalau ini kita masuk ke pertanyaan yang kesehatan kedua nih dok. Oh iya. Kesehatan kedua itu berarti itu meliputi disebutnya itu pemeriksaan penunjang. Penunjang itu kan memakai alat, jadi kayak ambil darah, terus kencing, di ronsen, EKG, dan satu lagi ya keswa, kesehatan jiwa itu. Keswa. Iya, itu biasanya kita memakai pihak ketiga biasanya kan, dari lab, dari laboratorium. Itu kan kayak termasuk yang ronsen itu paru-paru juga ya dok. Nah, kalau misalnya dia perokok aktif gimana dok? Kalau itu enggak, dia kalau itu larinya ke penyakit ya. Kalau itu kan jangka lama, kalau itu kan. Kalau biasanya masih muda nggak kelihatan apa-apa. Nggak terlalu kelihatan. Kecuali ya TBC atau ada tumor. Biasanya larinya ke arah TBC tumor gitu kan. Ya penyakit paru aja yang intinya. Kalau misalkan zaman COVID kemarin tuh, kalau dia lagi COVID positif kayak itu bisa itu. Oh, kelihatan ya dok? Kelihatan di ronsennya. Ada pneumonia biasanya kan. Kalau misalnya dia pernah sering minum alkohol nih sebelumnya dok, itu juga ngaruh nggak sih dok sama dalam misalnya pas liver bisa ke SGOT, SGPT-nya, ke livernya pengaruh. Bisa itu. Nanti ketahuan dari tes darah itu dok? Iya, dia meningkat. Lebih dari normal gitu kan. Kan itu fungsi liver. Kan itu racun ya? Kan liver itu untuk menyaring racun. Terus ada 2, liver dan ginjal. Tapi kalau minum biasanya livernya. Ya, kalau narkoba juga sama ya dok? Narkoba, kita ada pemeriksaan narkoba juga. Pemeriksaan narkoba. Narkoba itu ya harus negatif. Kalau narkoba ya dicek urinnya, kalau positif ya langsung lulus. Ya. Sobat Mendekar nih yang mau jadi anggota polisi, jangan coba-coba narkoba. Ya dok ya? Iya. Langsung nggak lulus dan langsung nggak lulus. Bawa sama masa narkoba. Langsung diperiksa. Terus kalau untuk calon poluan nih dok, kan ada tes urin juga. Itu ada tes ini kehamilan. Ada. Malah kita cek kehamilan itu tes kesehatan kedua dicek. Terus saat akan berangkat ke SPN kita cek lagi. Oh, cek lagi. Takutnya kan pas itu berapa bulan tuh dari itu ke itu kan gitu. Iya, tesnya lama ya dok ya? Iya, takutnya kan udah gak kuat tahu-tahu itu dia. Gak kuat. Maksudnya kan takutnya kan berapa bulan nanti ada kejadian apa-apa kan. Iya, dok, ternyata dia itu. Kan udah lewat tes keduanya. Jadi sebelum berangkat ke SPN saat supervisi kita kan supervisi itu berapa hari sebelum berangkat kan. Dicek lagi ya dok? Dicek lagi itu. Tapi pernah ada gak dok yang positif gitu dok? Positif?
Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Mm. Jangan sampai ada ya dok. Iya. Kasian. Nah, terus ada tipsnya nggak sih dok biar sehat secara fisik dan apa organ dalam kita itu sehat gitu dok? Ada tips? Ya intinya kan ya hidup sehat. Ya semua yang kalau kita apalagi mau masuk jadi anggota Polri ya kan harus sehat, olahraga, makan, ya tidak melakukan hal-hal yang buruk tadi kan, rokok, minum atau apalagi narkoba. Intinya gitu. Hidup sehat, olahraga tuh sekalian hidup sehat ya sekalian persiapan buat tes jasmani misalkan gitu. Nggak hanya itu kegunaannya kan juga itu. Iya, dok. Intinya persiapan. Oke, terima kasih dokter. Tapi satu lagi nih. Apa nih dok? Kan banyak kalau sekarang kan lagi menjamur lembaga-lembaga pelatihan apa gitu ya. Nah, ya itu. Itu ya boleh aja, bagus, itu salah satu persiapan. Tapi intinya sebelum ke situ kata saya lebih baik cek kesehatan dulu. Karena takutnya saat dia udah latihan berbulan-bulan ternyata tingginya kurang gitu, atau dia ternyata punya penyakit seperti hepatitis B atau buta warna, otomatis nggak bisa daftar kan, sayang gitu kan. Udah capek-capek. Sebelum masuk lembaga-lembaga itu kata saya lebih baik awalnya cek dulu itu. Check up ya dulu tinggi sama kesehatannya gitu. Sayang udah berbulan-bulan ternyata buta warna, ya kan udah lumayan bayar dia berapa bulan misalkan kan ternyata nggak bisa daftar gitu. Kata saya itu. Sayang banget. Tapi itu kan bagus. Intinya persiapan untuk itu ya harus latihan segala macam. Iya. Iya. Oh ya dok, satu lagi nih dok. Sering banyak yang nanya sama saya juga nih dok. Kalau misalnya mau daftar bulan tuh ada tes keperawanan gak sih gitu dok? Kalau zaman dulu ada itu. Tapi zaman sekarang nggak ada kali. Nggak ada ya? Kalau itu ya nggak tahu apa itu. Siapa itu ya? Si Ham gitu katanya nggak boleh sama si Ham itu. Ya nggak, kita udah nggak pakai itu. Nggak ada. Gitu nih sobat pendekar. Oke dokter, terima kasih ilmunya dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi Justice yang pengen jadi anggota polisi juga. Nah, semoga dokter sehat selalu, semakin sukses dalam berkarir. Amin. Barangkali ada pesan untuk sobat pendekar dok? Ya intinya untuk tidak hanya masuk Polri ya, intinya semua mau masuk apapun, ya intinya kita harus mempersiapkan diri. Jadi sepertinya kalau misalkan kita mau main bola, kita latihan bola gitu. Mau masuk polisi, tesnya ini, atau masuk TNI atau masuk apa, ya kita harus mempersiapkan untuk melalui tes-tes itu. Intinya begitu, harus siap. Paling itu aja. Gitu nih sobat pendekar. Oke sobat pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Nah untuk sobat pendekar yang mau request tentang materi yang mau dibahas atau narasumber yang perlu kita undang siapa, bisa langsung komen di kolom komentar bawah ya. Oke, ingat jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Salam Pendekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.